Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Riyadi dengan nomor NIM 24030 102 1134. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya dalam rangka UAS mata kuliah Manajemen Strategik. Di sini saya mengambil terkait pengembangan rencana strategis untuk perusahaan PT Telkom dalam menghadapi transformasi digital. Di sini saya akan menganalisis seperti apa dari kondisi eksternal dan juga internal agar PT Telkom dapat meningkatkan transformasi digital. Nanti di sini kita juga akan list seperti apa sih strategi-strategi yang dapat diambil. Nah, yang pertama dari analisis eksternal terlebih dahulu, bahwa di sini saya mengambil dari analisis PESTEL. Yang pertama dari politik ya, kita dapat melihat bahwa PT Telkom ini sebagai BUMN, jadi dapat inklusi ya digitalnya. Jadi sekaligus kewajiban governance dan akuntabilitas publik juga menjadi harus lebih kuat nih karena mereka dianggap sebagai BUMN gitu. Kemudian dari segi ekonomi, karena skala ekonomi digital di Indonesia kan diproyeksi semakin besar. Nah, ini tuh bisa mengarahkan portofolio untuk menangkap demand itu gitu. Kemudian dari segi sosial, bahwa penetrasi internet nih yang semakin tinggi, bahkan dari 2024 udah mulai tinggi ya, dan kedepannya kemungkinan akan terus tinggi. Jadi PT Telkom ini bisa memanfaatkan dari segi kondisi sosial digital ini gitu. Kemudian dari teknologi, bahwa dari dorongan kebutuhan teknologi ya, mulai dari 5G, layanan-layanan lainnya, layanan digital lainnya, teknologi gitu. Jadi Telkom juga bisa memperkuat nih bahwa posisi Telkom di platform digital ini. Kemudian dari segi environment atau lingkungan, bahwa adanya keperluan untuk tekanan efisiensi energi dan sustainability. Nah, ini ya bisa menjadi area nih untuk Telkom, apakah mereka bisa hadir nih dari dalam hal isu ini. Kemudian dari legal atau regulasi, bahwa dengan adanya integrasi nih Telkomsel dan IndiHome, mereka juga harus tunduk nih pada regulasi yang ada supaya dapat meningkatkan nih kepemilikan dan juga kebijakan bagaimana berbagi infrastrukturnya. Kemudian kita akan membahas mengenai analisis internal ya. Di sini saya mengambil mengenai analisis SWOT. Yang pertama dari strength, apa aja sih yang menjadi kekuatan nih dari PT Telkom gitu. Pertama itu ada infrastrukturnya besar, jadi lebih gampang lah untuk menyediakan layanan dan juga produk ya. Kemudian juga basis pelanggan udah kuat ya. Karena PT Telkom udah cukup lama, dikenal baik gitu. Jadi basis pelanggannya udah cukup kuat nih. Kemudian arah transformasi yang jelas melalui Five Bold Moves. Ini adalah salah satu program yang mau dibuat oleh PT Telkom. Kemudian kita juga membahas seperti apa weakness-nya nih, kelemahannya gitu. Bahwa PT Telkom ini masih memiliki ketergantungan pada vendor jaringan global. Karena mungkin masih banyak mungkin ke elemen-elemen yang masih memerlukan dari pihak global. Kemudian transformasi dari program tadi membutuhkan capital expenditure yang cukup gede. Nah, tapi ya ini deh kelemahannya harus diidentifikasi untuk bisa diminimalisir. Kemudian dari opportunities atau kesempatan nih, bahwa ada pertumbuhan layanan cloud yang semakin gede. Kemudian ada FMC berpotensi meningkatkan dari ARPU, atau ARPU ini dapat kita sebut sebagai average revenue per user ya. Jadi uh, dengan adanya movement ini diharapkan bisa meningkatkan revenue juga. Kemudian ekonomi digital yang terus berkembang dan penetrasi internet yang tinggi menjadi kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh PT Telkom. Tapi ada beberapa ancaman juga yang harus diidentifikasi, yaitu bagaimana kompetisi telco dan OTT atau over the top platform ya, yang mulai semakin kuat untuk mulai hadir di masyarakat. Kemudian biaya energi dan tuntutan ESG ya, atau Environment, Social, and Governance ya. Jadi intinya bagaimana sustainability yang diharapkan gitu. Dan itu biasanya lumayan meningkatkan biaya juga. Kemudian regulasi yang ya mungkin ada beberapa yang harus dipatuhi yang akhirnya juga meningkatkan biaya. Nah, kemudian kita dari analisis tadi, kita akan membuat sebuah strategi. Di sini kita mengambil analisis TOWS. Analisis TOWS ini menggabungkan dari beberapa elemen dari SWOT tadi. Misalnya yang pertama dari analisis SO-nya. Kita menggabungkan antara strength dan opportunity. Di sini yang bisa kita ambil adalah bagaimana Telkom tuh bisa memperkuat posisinya dengan memimpin cloud dan data center nasional gitu. Jadi bisa hadir lebih awal nih supaya bisa memperkuat posisinya. Kemudian mengembangkan paket FNC Premium, 5 FMC Premium yang memanfaatkan kombinasi jaringan Telkomsel dan IndiHome gitu. Jadi biar basis pelanggan dari dua produk yang udah cukup kuat bisa diintegrasikan.
Kemudian untuk weakness dan opportunity atau analisis WO kita gabungkan dan kita bisa membaca strategi bahwa dari PT Telkom bisa mulai mengurangi ketergantungan vendor. Gitu. Jadi bisa cost-nya bisa lebih rendah. Kemudian memanfaatkan peluang pasar B2B ya, jadi margin digital bisa lebih tinggi. Gitu. Kemudian dari analisis tools tadi juga ada dua lagi ya, itu analisis ST dan WT. ST kita dari strength dan trade kita gabungi bahwa dari PT Telkom itu bisa menghadapi persaingannya itu dengan membangun ekosistem layanan digital yang lebih kuat ya, misalnya antara layanan internet juga digabungi dengan smart home, konten atau cloud gaming dan lainnya. Kemudian menjawab tekanan ESG atau sustainability dengan membuat green data center. Jadi mereka bisa menunjukkan bahwa mereka melaksanakan efisiensi energi dan juga renewable energy. Kemudian dari analisis WT menggabungkan weakness dan threat, kita di sini menganalisis bahwa Telkom harus memperkuat kontrol kapital expenditure-nya ya. Jadi bagaimana pengeluarannya itu bisa lebih efisien ya. Jadi investasinya juga efisien dalam menghadapi tekanan kompetitif nih. Kemudian memperkuat manajemen kepatuhan dan mitigasi resiko regulasi untuk menghindari hambatan ekspansi digital gitu. Karena tadi kita bilang kalau di ancaman kan dia ada beberapa ancaman terkait regulasi ya, maka di sini regulasinya harus terus diperkuat. Dan ini dia ada beberapa usulan strategi yang menurut saya bisa ditingkatkan oleh PT Telkom agar dapat meningkatkan transformasi digitalnya. Yang pertama adalah dalam hal transformasi digital, PT Telkom bisa mempercepat ekspansi hyperscale data center. Jadi memang gimana caranya ini bisa menjadi yang pertama nih untuk cloud dan enterprise untuk lokal. Selama ini kan biasanya masih ada Microsoft dan juga Google untuk data cloud. Kemudian melanjutkan pengembangan kapasitas fiber dan 5G biar makin kuat lagi. Kemudian dari pengembangan bisnis digital B2B, yaitu memperkuat layanan cloud dan cybersecurity secara B2B ya. Jadi supaya untuk bisa sektor finansial dan pemerintahan. Jadi biar lebih kuat nih, nggak cuma dari konsumen publik, tapi juga B2B untuk sektor finansial dan pemerintahan. Kemudian ada dari segi strategi monetisasi FNC dan consumer digital service. Di sini kita bisa memaksimalkan integrasi IndiHome dan Telkomsel untuk meningkatkan average revenue per konsumen gitu untuk meningkatkan memperluas paket convergence juga. Dan yang kedua terakhir nih ada strategi secara efisiensi dan diversifikasi portofolio supaya PT Telkom dapat mengurangi ketergantungan pada dari vendor global, kemudian juga mengoptimalkan pemanfaatan energi dan SDG. Kemudian dari segi strategi penguatan tata kelola dan kepatuhan supaya nih bisa terus disesuaikan di transformasi digital dengan ketentuan regulator. Nah tadi itu beberapa strategi dan usulan strategi yang bisa diambil nih untuk PT Telkom menurut saya supaya mereka bisa terus meningkatkan transformasi digital. Jadi supaya posisinya juga semakin kuat dalam pasar digital di Indonesia. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.